Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Baik, sebelum kita memulai pertemuan kita kali ini, siapa ketua kelas? Fadil, coba dipimpin doa dulu, Pak. Sebelum kita mulai belajar di hari ini, apa yang kita berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan Rabbi zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Kevin. Kenapa Kevin? Sakit. Oke, baik. Saya absen dulu ya. Abian? Hadir. Oke. Andra? Oke. Dava Jaki? Dava? Oke. Evan? Dispen kenapa? Paskibra. Oke. Faiz? Oke. Fauzan Azmi? Oke. Pirus? Oke. Jiro? Oke. Kevin? Tadi sakit ya Kevinnya? Mirza? Dispen juga. Oke. Muhammad Kian Jaya? Oke. Muhammad Fadil. Di hari ini kita akan membahas tentang mengelola emosi. Tapi sebelum kita belajar, sebelum kita membahas ini, saya ingin kalian berdiri dulu. Kita ice breaking dulu, biar belajarnya, biar ininya tambah semangat. Coba sekarang hadap ke depan semuanya. Buat dua barisan. Ya, ketika saya bilang kalian maju, berarti kalian harus mundur. Ketika saya bilang maju, berarti kalian harus mundur. Ketika saya bilang ke kiri, berarti kalian harus loncat ke kanan. Harus fokus. Ketiga. Oke, maju. Mundur. Kiri. Kanan. Mundur. Mundur. Ke kanan. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Walaupun hanya sekedar bermain loncat-loncat seperti itu tadi, ternyata butuh fokus ya. Butuh fokus. Oke. Baik, kita hari ini akan membahas tentang kelola emosi. Tujuannya apa sih? Biar kalian itu bisa mengelola emosi kalian ketika kalian marah, ketika kalian emosi, ketika kalian mengalami sesuatu, kalian bisa bisa merubah suasana emosi kamu menjadi hilang emosinya. Bagaimana caranya itu? Nanti kita akan bahas. Oke. Sebelum itu, sekarang Ibu ingin kalian mengingat kembali kejadian dari kemarin sampai dengan hari ini. Kemarin pagi dari kalian bangun sampai dengan hari ini. Adakah sesuatu yang membuat kalian emosi, marah? Coba diingat kembali. Dari kemarin bangun tidur sampai dengan jam ini. Sekarang jam berapa sekarang? Sekarang jam berapa? Sekarang jam 10 ya. Coba diingat-ingat kembali. Hal apa yang membuat mungkin kalian kemarin ada rasa emosi atau bahagia atau kecewa, apapun itu ya. Diingat-ingat. Ada? Sudah ada? Sudah ada. Oke. Sekarang siapa yang bisa berbagi dengan kita di sini atau mungkin semuanya satu-satu saya akan tanya. Jiro, dari kemarin Jiro bangun tidur sampai dengan hari ini ada sesuatu emosi yang Jiro alami, entah itu bahagia, entah itu senang, entah itu marah, entah itu kecewa. Apa Jiro? Mungkin bertemu teman di sekolah, Bu.
Apa yang bikin kamu itu apa? Itu bahagia, Bu. Bahagia. Dari bangun tidur, iya kan? Sekolah. Sampai ke sekolah, bertemu dengan teman-teman itu berarti membawa Bahagia. energi positif Iya, buat energi Jiro. positif. Masya Allah. Kalau Arik, ada nggak Arik hal-hal yang terjadi kamu dapati emosi apa yang kamu dapati dari kemarin? Kesel. Kesel. Kenapa? Duit saya diambil sama adik saya buat jajan. Kapan itu Arik? Kemarin sore, Bu. Kemarin sore. Ya. Bilang? Pak, Tidak bilang? Enggak bilang. aja. Tiba-tiba hilang. Lalu kamu konfirmasi, dipakai? Habis itu ngaku malamnya. Oh gitu, Iya, sama adik kamu. Kamu maafin nggak? Bagus, harus gitu ya jadi kakak ya. Syakil, apa Syakil? Ada nggak sesuatu yang kamu temui, emosi apa yang kamu dapati, hal apa yang kamu terjadi sama diri kamu dari kemarin sampai hari ini, sampai jam segini? Bahagia, kok mungkin? Soalnya Karena apa? pulang daging teriak. Masya Allah, jadi pulang sekolah, mama sudah membuatkan masakan kesukaan Syakil. Masya Allah. Kamu siapa namanya? Satria, apa Satria? Kesel, kenapa Satria? Keselnya? Bensin motor dihabisin sama ade, Bu. Kamu sudah isi? Kapan? Bensinnya kapan habisnya? Pagi, Bu. Pagi tadi, waktu kamu pakai? Kemarin sih ya pas saya pengen pakai buat berangkat sekolah. Oh, Udah habis bener. ternyata habis. Padahal kamu udah isi. Ya. Kamu marah Ya. sama adik kamu? Lalu apa yang terjadi ketika kamu marah? Saya tersuruh isi bensinnya. Oh gitu. Berarti ada iniannya. Kamu harus isi lagi bensinnya. Harus ada pertanggungjawaban situ. Oke. Tapi diisi? Isi. Diisi. Alhamdulillah. Siapa nama kamu? Rahes. Apa Rahes? Bahagia. Kemarin. Bahagia. Kenapa Pak Rahes? Kemarin pulang sekolah tuh di rumah langsung disediain es krim. Masya Allah. Itu suatu kebahagiaan buat kamu. Ketika pulang sekolah, Oh, stres di rumah langsung ada es krim. sekolah stres. Masya Allah. Sampai rumah ada es krim, stresnya hilang. Masya Allah. Gampang banget ya dia ngilangin stresnya ya. Dari siapa? Oh, dari Bunda. Kamu apa yang membuat kamu mungkin ada terjadi emosi dari kemarin sampai ini hari ini? Kesel kenapa? Saya lagi olahraga di bawah bola sama Wilkal. Sama Wilkal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wilkal. Oh, kenapa sampai terjadi kamu digebok sama Wilkal? Gak tahu. Iseng berarti Emang Wilkal. iseng dia, Bu. Nggak sengaja. Oke. Jadi marah. Sekarang masih marah enggak? Nggak ada, Bu. Enggak. Oke, baik. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Kamu apa? Ada enggak hal sesuatu yang kamu bahagia, kecewa kenapa? Nggak ada MBG kemarin. Enggak ada MBG. Udah kamu nggak bawa bekal, MBG-nya nggak ada. Iya, mohon maaf ya. Itu dari sananya ya. Hari ini sudah bawa sarapan nggak? Enggak. Bawa makan? Bawa uang jajan lebih nggak? Bawa. Oke. Kamu ada sesuatu hal yang membuat kamu marah kah, sedih kah, emosi kah atau apa? Sedih kenapa? Nenek saya balik lagi ke Jawa. Ke Jawa. Di sini. Oh, udah berapa lama di sini? Udah 2 minggu. 2 minggu. Kenapa harus balik lagi? Karena memang rumahnya beliau di sana. Iya. Nanti kan bisa mendudukin kamu lagi. Iya kan? Cucu kesayangan. Iya. Kamu ada suatu hal enggak yang bikin kamu marah, sedih, kesel? Apa? Kenapa? 2 kali di bawah bola sama Wilkal. Wilkal lagi. Oke, ya. Ternyata Wilkal ini iseng banget. Oke, baik. Nanti kita ini ya, kalau seandainya digituin, kira-kira Wilkal akan marah atau tidak ya? Kamu apa? Ibu kecipratan air, Bu, gara-gara Wilkal. Oh, Wilkal lagi. Kapan kejadiannya? Oh, itu Bu, dia kan pengen turunin bola. Oke. Terus ada air di situ, terus saya keciprat, Bu. Bau banget lagi, Bu, airnya, Bu. Air apa? Air ayam. Oke. Jadi marah. Sekarang masih marah kan sama Wilkal? Enggak. Oke. Kamu ada sesuatu yang bikin kamu marah, emosi, senang, bahagia, kesel? Kesel kenapa? Sepatu saya basah sama Wilkal, Bu. Wilkal. Karena apa? Kecipratan air, Bu. Kecipratan air ayam lagi. Masya Allah, Wilkal. Masih marah nggak sekarang? Sudah tidak, karena itu permainan ya. Kamu apa? Ya, sama diri sendiri, Bu, kemarin. Kenapa memang kecewa? Karena telat. Baru kali kemarin kita telat. Kenapa sampai bisa telat? Siangan.
Kesiangan. Karena kenapa bisa sampai kesiangan? Kalau itu di kebun nih Bu, Mm. orang banyak tuh. Oh, tetap aja bangunnya kesiangan. Berarti harus ada yang diperbaiki lagi ya. Wilkal. Berarti apa yang Wilkal rasakan? Wilkal. Kesal juga Bu. Kesal juga. Kenapa Wilkal? Kan niatnya saya mau ambil bola Bu. Oke. Ya, cerita. Iya. Tidak Saya apa-apa. masuk Bu, saya udah jalan pakai kaki. Bu, ini Bu, dua orang itu Bu. Iya. Dorong, kunci Bu saya di kandang ayam Bu. Ternyata Wilkal melakukan hal-hal yang tadi sama kalian itu ada sebabnya. Ya Wilkal ya. Sudah baik kan? Sudah dimaafkan? Oke baik. Padahal Kesal juga Pak, welcome Bu. Pak Wilkal lagi. Kenapa? Saya lagi duduk di bawah, iya di pas juga. Iya. Cuma ada bola dari atas. Oke, jadi karena Wilkal lagi. Wilkal bener favorit banget Wilkal ya. Rasya. Oh Rahes. Rasya. Senang kenapa Rasya? Sepatu sama abang. Masya Allah. Dapat sepatu karena apa? Pencapaian apa yang kamu iniin? Karena titik Apa? ya, karena berani memulai Sesuatu hal yang baru. Masya Allah. Itu disupport sama kakak. Emang apa yang kamu lakukan? itu banding. Oh, berhasil? Alhamdulillah ya. Keren kakaknya ya. Kasih support buat adiknya. Nopal, apa Nopal? Apa tuh? Senang? Oh, saya punya mobil harian. Mm-mm. Sampai kemarin masih konsisten dari hari pertama sampai kemarin. Oke, seperti itu. Masih konsisten. Mudah-mudahan sampai selanjutnya ya. Apa yang kamu lakuin? Konsisten ini apa? Ada apa ya? Kegiatan apa? Ada yang latih otot sama Oh gitu. Itu kamu laksana di rumah atau di mana? kalau sebelum jadi Oh, di sini bisa. Oh, latihan fisik atau apa? Iya. Oh gitu. Oke, baik. Oke. Baik. Tadi semua sudah menceritakan, ada yang bahagia, ada yang kecewa, ada yang kesal, ya kan? Itu semua adalah suatu bentuk emosi, ya. Apa yang tadi kalian sampaikan tadi. Oke, coba perhatikan di layar TV. Ini tanda emot apa nih kalau kayak gini? Apa? Ah? Kesel, marah, ya kan? Apalagi? Lalu ini kalau ini apa? Happy, senang, bahagia. Oke. Lalu ini? Apa? Sedih. Oke, ya. Apa sih emosi itu? Emosi adalah respon psikologis terhadap situasi atau stimulus tertentu, ya. Ketika kita mengalami tragedi atau kejadian atau apa, itu akan yang keluar itu stimulus itu yang akan menyebabkan nanti ada perasaan sedih, ada perasaan marah, ada perasaan kesel, ada perasaan senang, bangga dan lain sebagainya. Bersifat positif. Kalau senang dan bangga itu positif, ya kan? Dia akan bersifat negatif, marah, takut, trauma itu kan negatif, ya kan? Lalu apa? Emosi mempengaruhi pikiran, perilaku dan kesehatan kita. Ya tidak? Emosi itu, ya kan? Kalau kita marah akan seperti apa? Cepet tua. Ya kan? Jadi emosi itu mempengaruhi pikiran, perilaku dan kesehatan kita. Kalau kita marah yang akhirnya temperamental, mau marah terus, ketemu orang tuh udah nggak enak, ya kan? Gitu. Kesehatan kalau kita marah terus apa nanti jadinya? Darah tinggi seperti itu, tidak bagus, ya kan? Nah, itu. Lalu itu tadi apa penjelasan dari emosi. Terus kenapa sih kita perlu mengelola? Yang pertama, kenapa kita perlu mengelola emosi? Meningkatkan kualitas hubungan baik. Ya, mencegah konflik, membangunkan komunikasi sehat, meningkatkan kepekaan sosial. Jadi yang pertama, kenapa kita harus mengelola emosi? Meningkatkan kualitas hubungan. Ketika kita tidak bisa mengelola emosi kita, maka hubungan sosial kita, kepekaan sosial kita juga akan berkurang. Kalau lagi emosi, emang mau kita bersosialisasi? Males kan? Tidak mau kan? Marah kan? Seperti itu. Membangun komunikasi yang sehat. Kalau udah lagi marah,
Mau nggak diajak ngobrol? Adakannya berantem ya kan seperti itu. Oke, lalu apa? Mengambil keputusan yang lebih bijak. Kalau lagi emosi, mana ada orang berpikirnya panjang, pasti pendek. Kok nggak ada pikiran panjang? Nanti kalau saya marah, kalau saya pukul dia, pasti dia akan marah. Pasti nanti orang tuanya ini, pasti ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Pasti langsung yang terpikir, tonjok aja dulu. Nah seperti itu ya, gitu pendek pikirannya, ya kan? Lalu itu tadi ya, mengambil keputusan yang lebih bijak. Contohnya berpikir jernih, menghindari keputusan yang inklusi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Ya, kalau sehat, kalau bahagia, kalau senang, produktivitas kita bekerja, sekolah, belajar akan lebih baik. Menjaga fokus, ya kan? Kalau senang, bahagia itu fokus, lebih fokus. Lalu ketahanan terhadap tekanan. Kalau lagi enak, bahagia, udah orang mau berpikir apa tentang kita nggak akan tidak akan terpengaruh karena memang pikiran kita sedang baik-baik saja, tidak terpengaruh dengan apa-apa. Yang keempat, meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Kalau kita bisa mengelola emosi dengan baik, itu akan meningkatkan kesehatan mental kita. Ya, misalnya apa? Menjaga keseimbangan, meningkatkan harga diri, mencegah stres, kecemasan dan depresi, seperti itu. Ya. Itu kenapa sih kita perlu mengelola emosi itu ya? Nah, mungkin ini macam-macam emosi ya. Menurut Paul Ekman, dasar-dasar emosi itu ada senang, sedih, marah, takut, lalu terkejut, lalu jijik, itu merupakan emosi dasar. Tapi kalau sudah yang iri, lalu malu, lalu bangga, lalu cinta, itu udah emosi yang sudah campuran, ya. Lalu apa lagi? Tanda-tanda emosi tidak terkendali. Pertama, mudah tersinggung. Iya enggak? Kalau emosi kita udah nggak terkendali, kita nggak bisa mengelola emosi kita dengan baik, ya ini, mudah tersinggung. Siapa yang di sini yang mudah tersinggung? Lalu apa lagi? Sulit tidur, stres. Nah, itu orang-orang yang nggak bisa mengendalikan emosi. Kalau orang lagi marah, emang bisa tidur? Bisa tidur nggak kalau lagi keadaan emosi, keadaan marah? Tidak bisa. Dia akan sulit tidur dan stres berlebih. Lalu apalagi sulit konsentrasi, ya. Terlebih lagi kalau lagi marah ya. Mungkin kalau lagi bahagia bisa ya. Tapi kalau hal-hal yang emosinya emosi yang negatif, ini akan sulit berkonsentrasi. Yang terakhir, konflik dengan orang sekitar. Nah, tadi Ibu bilang, ketika kita sedang emosi, sedang marah, sedang tidak enak perasaan, pasti ketika ada bahasa-bahasa yang mungkin gak enak di hati, itu bawaannya udah apa? Pengennya marah, terus ya kan, pengennya kesel aja, udah aduh kenapa sih, ada apa sih, udah saya lagi begini, ada aja yang bikin saya emosi, seperti itu ya. Konflik dengan itu yang mengakibatkan terjadinya konflik dengan orang sekitar. Oke. Lalu tantangan dalam mengelola emosi, tantangannya ternyata mengelola emosi itu juga ada tantangannya ya. Pertama, lingkungan yang memicu, ya. Lingkungan kalian aja nih teman, ya kan, kayak tadi misalnya Wilkal, ya kan. Kenapa Wilkal seperti itu? Berarti kan karena ada lingkungannya. Kenapa sampai Wilkal itu jadi iseng ke teman-temannya? Karena apa? Karena ada yang memicu. Lalu trauma masa lalu, ya kan? Itu bisa, emosi itu terjadi, bisa jadi karena trauma masa lalu. Lalu apa lagi? Tekanan pekerjaan, atau mungkin apa sih, banyak tugas kalian di sekolah ya. Ya, itu yang bisa menjadi apa ya? Tantangan kalian pada saat mengelola emosi. Lalu apalagi kurangnya edukasi emosional. Nah, ternyata emosi itu cara mengelolanya kita perlu tahu juga, kita perlu belajar juga bagaimana sih cara mengelola emosi yang benar, bagaimana sih biar emosi saya ini keluar dengan semestinya, berada di tempatnya, sesuai dengan waktunya, seperti itu ya.
bisa dikelola. Jadi kita harus belajar juga ya bagaimana cara mengelola emosi. Lalu apalagi ya? Nih, jeda dalam memilih tindakan. Jadi ketika kita emosi, saat emosi kita aktif, maka kita harus mengambil jeda. Saat jeda kita bisa mencari beragam opsi tindakan. Setiap tindakan kita pertimbangkan apa dampak jangka panjangnya. Kualitas respons kita pada sebuah peristiwa akan menentukan kualitas hasil atau dampaknya. Nah, ini mungkin yang ini nih, yang bulatan ini salah satu cara kalian bagaimana sih menjeda ketika kalian emosi. Salah satunya nih, apologize. Minta maaf ketika kita marah, bagaimana biar marahnya nggak berlanjut, kita minta maaf. Pikirkan dulu siapa sebenarnya yang salah atau kenapa bisa terjadi. Kalau memang jatuhnya kita yang salah, kita harus minta maaf. Nah, itu bisa apa? Emosi kita bisa turun. Yang kedua, walk away atau pergi saja. Ketika lagi emosi, lagi marah, lagi berantem, pergi. Jangan dihiraukan. Lalu apa? Ada family meeting, kumpul keluarga atau kalian ini di kelas kumpul dengan teman-teman. Kenapa sih bisa terjadi ini? Dievaluasi. Lalu apa lagi? Tell them to stop. Ketika mungkin ada orang lagi marah, berantem, katakan stop. Ya, atau kalian berusaha untuk melerai ya. Jangan sampai emosinya kamu yang sekarang terjadi itu malah nambah yang saya lihat. Nambah-nambahin ketika orang berantem, orang ini yang ada malah memperbesar, memperkeruh, ya kan? Seharusnya apa? Bilang sama mereka untuk stop. Lalu apa lagi? Count to 10 to cool off. Jadi kita tuh ngitung. Ketika kita emosi 1, 2, 3, 4, 5 sampai emosi kita mereda sampai di berapa tuh? Ya, seperti itu. Dihitung sampai dengan emosi kita mereda. Coba perhatikan yang di belakang. Lalu apa? Go to another game. Main game. Cari permainan yang lain. Menghilangkan stres ternyata. Itu bisa ML. Ya, jangan-jangan gara-gara ML malah tambah emosi. Itu tadi bagaimana kalian harusnya ketika kalian emosi, bagaimana cara menjeda emosi kalian. Kesimpulannya, emosi adalah bagian yang penting dari manusia. Lalu, mengelola emosi sama dengan mengenal diri sendiri lebih dalam. Ya kan, ketika kalian sudah paham diri kalian, kalian tahu betul gimana sih caranya meredam emosi saya. Ya, seperti itu. Dibutuhkan latihan dan kesadaran setiap hari, kendalikan emosi sebelum emosi mengendalikanmu. Kendalikan emosi sebelum emosi mengendalikan kamu. Nah, itu tadi penjelasan tentang apa sih emosi, lalu bagaimana cara kita bisa mengelola emosi, bagaimana kendala-kendala apa saja sih sehingga pengelolaan emosi itu tidak berjalan dengan baik. Oke, kalian coba ambil kertas, buku atau kertas, lalu kalian catatkan. Saya ingin kalian membuat suatu rencana yang akan kalian lakukan ketika kalian memiliki atau menghadapi masalah yang sangat buruk, ya, dan itu menimbulkan emosi, ya. Lalu dengan menggunakan teknik jeda yang tadi itu. Nah, tadi itu kan beberapa macam tuh teknik jeda. Kalian mau pakai yang mana? Jadi tuliskan rencana kalian nih ketika kita nggak tahu ya, ketika mungkin suatu saat kita mengalami masalah yang sangat besar dengan sangat buruk, kira-kira rencana apa yang kalian akan lakukan untuk mengelola emosi tadi dengan menggunakan teknik jeda? Ya, itu. Silakan kalian tuliskan sekarang. Bu, pakai teknik lain boleh nggak, Bu? Pakai apa? Boleh, silakan. Boleh. Karena ini kan hanya sebagian contoh saja ya. Silakan. Rencana apa yang kalian akan lakukan ketika kalian mendapati atau apa ya, memiliki masalah yang sangat buruk? Apa yang akan kalian lakukan? Gitu. Dan kalian gunakan itu dengan menggunakan teknik jeda, gitu. Kira-kira kita nggak tahu kan, kita pasti nanti akan mendapati suatu masalah, ya kan?
Dan kalian harusnya sudah tahu nih cara penanggulangannya. Nah, paling tidak sedikitnya tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengelolaan emosi. Coba kalian tuliskan. Sudah? Sudah? Sudah ya? Oke, sudah ada. Baik. Mungkin saya minta salah satu dari kalian untuk membacakan. Mungkin Arik bisa, Arik? Silakan dibacakan. Arik berdiri. Silakan. Kalau memang saya soal tulisan atau apa itu saya bisa baca buku gitu di tempat yang sunyi gitu atau ya nyari tempat sunyi gitulah. Oh. Sambil baca buku atau mungkin atau apapun yang lain. Oh. Tapi kalau benar-benar masalah besar tuh di tidur. Di tidur. Iya, Bu. Jadi kalau Arik itu biasanya ketika Arik mengalami masalah atau mungkin ada suatu hal yang tidak enak, Arik lebih senang baca buku, Ya, Arik ya. Lalu apalagi menyendiri? Ya, itulah. Seperti itu. Kalau seandainya sampai ini emosinya sampai tidak tertahan, lebih baik Arik tidur. Dengan seperti itu Arik bisa emosinya bisa stabil. Keren. Paling tidak Arik sudah tahu ya bagaimana mengelola emosi Arik dengan baik ya. Lalu siapa lagi kira-kira? Ada yang mau? Siapa? Jiro, mana Jiro? Ini Jiro belum selesai. Siapa yang kamu? Coba silakan dibaca. Berdiri silakan. Mungkin jika saya mengalami masalah kayak emosi tidak stabil seperti itu kayak amarah. Ya. Saya akan bermain game yang dapat menangkan emosi saya. Atau kalau misalnya tidak bisa, mungkin saya akan baca buku, web novel, ataupun komik-komik yang dapat menghibur saya dan menghilangkan rasa sedih atau stres ya. Oke, baik. Jadi kalau siapa Ibu lupa lagi? Satria, kalau Satria itu ketika dia mengalami suatu masalah atau ada hal-hal yang membuat emosi dia naik, dia lebih senang untuk bermain game, ya kan? Atau apa lagi tadi? Membaca buku, atau apa lagi? Baca komik. Jadi itu bisa meredakan emosi ya. Satu lagi? Siapa? Tunjuk tangan. Siapa satu lagi? Siapa? Dia? Fadil? Fadil, bacakan Fadil. Gimana ketika Fadil mengalami suatu masalah, Fadil? Ya, biasanya kalau lagi emosi itu, kita suka menyendiri aja. Menyendiri. Dengan menyendiri? Jadi ya jadi tenang aja. Tenang aja, jadi emosinya jauh lebih stabil. Setelah sudah enak, sudah ini baru kamu bisa mungkin bersosialisasi lagi, bisa main lagi. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Baik, itu tadi rencana yang tadi kalian sudah buat ya. Nanti kalau seandainya nanti kalian mendapati suatu masalah besar, kalian sudah tahu ya bagaimana caranya mengelola emosi kalian agar apa? Emosinya tidak meluap ya. Mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa lebih manfaat, mudah-mudahan juga dengan kalian bisa mengelola dengan baik emosinya, kalian bisa jauh lebih fokus untuk belajar. Kalau belajarnya sudah fokus, tentunya nilai pelajaran yang kalian akan dapatkan bertambah tinggi, bertambah baik. Oke, mungkin itu ya. Mudah-mudahan tadi manfaat semuanya buat kalian. Terima kasih buat semuanya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah ya Rabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Saya tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.